Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mustakima dengan nomor induk mahasiswa 08011182 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek fungsi kompleks mengenai bentuk kutub dari bilangan kompleks. Nah, video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas dari proyek fungsi kompleks. Nah, di sini ada contoh soal dari bentuk kutub bilangan kompleks, yaitu di mana di sini kita diminta untuk nyatakan bilangan kompleks berikut ke dalam bentuk kutub, lalu gambarkan Z sama dengan min 3 plus 3 akar 3i. Nah, di sini di mana diketahui untuk nilai X-nya itu adalah min 3, untuk nilai Y-nya itu adalah 3 akar 3. Nah, di sini kita diminta untuk menyatakan bilangan kompleks tersebut ke dalam bentuk kutub. Nah, untuk penyelesaiannya itu bisa kita mulai dengan mencari nilai R-nya terlebih dahulu, di mana rumus R yang digunakan yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini nilai X-nya tadi kan kita dapat ini min 3, dan nilai Y-nya itu 3 akar 3. Jadi, untuk mencari nilai R-nya itu akar dari min 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. Nah, di sini min 3 kuadrat ditambah 3-nya kita keluarkan, 3 kuadrat dikali akar 3 kuadrat. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Min 3 kuadrat itu hasilnya 9, 3 kuadrat itu 9, akar 3 kuadrat itu hasilnya 3, sehingga didapatlah akar dari 9 ditambah 27. Nah, akar dari 9 ditambah 27 itu sama dengan akar 36. Nah, akar 36 itu adalah 6. Nah, jadi kita dapat nih, untuk nilai R dari bentuk bilangan kompleks tersebut adalah 6. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai tetanya. Nah, di sini untuk mencari nilai tetanya itu kita bisa menggunakan rumus sin, cos, atau tan. Namun di sini kita akan menggunakan rumus sin, di mana teta sama dengan sin pangkat min 1 atau arkes dari Y per R. Nah, sin pangkat min 1 atau arkes dari Y per R, di mana kita ketahui nilai Y-nya tadi adalah 3 per 3, dan nilai R-nya itu adalah 6. Jadi di sini sin pangkat min 1 atau arkes dari 3 akar 3 per 6. Nah, di sini 3 sama 3 akar 3 per 6-nya bisa kita sederhanakan 3 sama 6-nya, yaitu 3 bagi 3 itu kan 1, 6 bagi 3 itu 2. Sehingga didapatlah 1 per 2 akar 3. Nah, di sini kita bisa mencari arkes atau sin pangkat 1 dari 1 per 2 akar 3 itu didapatlah 60 derajat. Jadi, tetanya 60 derajat. Namun, dari soal kita bisa perhatikan bahwa min 3 ditambah 3 akar 3i itu terletak di kuadran kedua, di mana X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya itu bernilai positif. Nah, ketika suatu X bernilai negatif dan suatu Y itu bernilai positif, maka dia itu terletak di kuadran kedua. Jadi, kita tidak bisa langsung menulis kalau nilai tetanya itu adalah 60 derajat. Nah, karena dia berada di kuadran kedua, jadi teta yang dimaksud itu adalah teta sama dengan 180 derajat dikurang teta. Jadi, 180 derajat itu dikurang teta yang sudah kita dapatkan dari rumus teta yang ini tadi. Nah, jadi 180 derajat dikurang 60 derajat itu dapatnya 120 derajat. Nah, apabila misalnya 120 derajat ini kan bisa kita ubah nih ke dalam bentuk pi. Nah, didapatlah 120 derajat per 180 derajat pi itu sama dengan 2 per 3 pi. Nah, dalam penulisan bentuk kutub itu X tambah Y itu sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, tadi kan didapat nih bentuk utama dari fungsi kompleksnya tadi kan ini. Itu sama dengan min 3 ditambah 3 akar 3i. Jadi, min 3 ditambah 3 akar 3i itu sama dengan 6. R-nya itu tadi kan nilainya, pas kita cari di sini dapatnya 6. Nah, 6 cos 120 derajat ditambah I sin 20 derajat. Atau dalam bentuk V itu didapat 6 cos 2 per 3 V ditambah I sin 2 per 3.
Nah, jika kita gambarkan, ini untuk tetanya itu bernilai 120 derajat, untuk Y-nya itu 3 akar 3, untuk R-nya itu didapat 6, dan untuk X-nya itu dapat min 3. Nah, ini kan terletak di kuadran kedua. Makanya nilai V yang ini tadi harus kita cari sesuai dengan kuadran keduanya. Nah, di sini teman-teman perlu kita ketahui bahwa R cos theta ditambah I sin theta itu dapat kita singkat menjadi R cis theta. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa bentuk kutubnya itu adalah 6 cos 120 derajat ditambah isi 120 derajat. Ini bentuk yang ini tadi, atau bisa kita singkat menjadi 6 cis 120 derajat. Atau kita juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk pi, jadi 6 cis 2 per 3 pi. Nah, jadi nah, di sini kita perlu tahu ketika kita ingin menyelesaikan bilangan kompleks itu ke dalam bentuk kutub dan menggambarkannya, langkah yang akan kita lakukan yang pertama adalah mencari nilai R-nya, kemudian mencari nilai θ-nya, dan kita harus memperhatikan juga bahwa X sama Y itu terletak di kuadran keberapa, baru kita bisa menentukan nilai paling sebenarnya. Nah, selanjutnya kita bisa ketemu nih bentuk kutubnya dan bisa menggambarkan bentuk kutubnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bentuk kutub dari bilangan kompleks. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.